Bapak Chin, keluarga Chen sedang cukup baik sekarang. Kapan rencananya akan mengumumkan kembalinya Anda? Jangan terburu-buru. Semuanya baik-baik saja seperti sekarang. Sis, Anda adalah CEO Universal, menguasai urat nadi ekonomi setengah Asia. Semua untuk membalas Chen Feng karena telah menyelamatkan nyawa Anda. Anda menyembunyikan identitas dan menikah turun selama 20 tahun. Cukup tunggu sampai upacara kedewasaan Ling Ling. Tiga bulan terakhir ini benar-benar membuatku kesal. Menghadapi si tua bangka itu, aku masih harus menutup mata. Bicara seperti ini, bukankah itu cuma tidak bisa mengendalikan diri di bawah ikat pinggang? Melihatnya setiap hari tapi tidak bisa memilikinya. Aku harus cari tempat untuk melampiaskan, kan? Sayang, tunggu sampai anak kita lahir. Lihat saja nanti apakah kau akan memberinya tempat yang layak. Wanita sialan itu, dia sudah cukup menikmati keberuntungan bersamaku. Dia sudah puas. Setelah kau melahirkan anak kita, aku akan membuatnya segera pergi dari sini. Chen Feng. Ibu, Siapa yang suruh kamu pulang sekarang? Keluar. Ibu, Kenapa kamu berteriak? Sialan banget. Kamu memang jago pilih waktu. Ibu, kamu sudah tahu soal ini. Dari dulu kan kamu sudah selama ini menutupi Chen Feng, kan? Kalau kamu tidak gagal melahirkan anak laki-laki, masakan suamimu berbuat seperti ini? Salahkan rahimu yang tidak berguna, yang cuma melahirkan anak perempuan yang merugi. Anak laki-laki dan perempuan itu sama. Masa sih Ling Ling itu anak yang merugi? Kamu tidak tahu apa-apa. Di kampung kita, laki-laki adalah segalanya. Mereka adalah segalanya. Kamu melahirkan anak perempuan, jadi kamu tidak punya muka. Lihat Jiaoran, pinggulnya besar, perutnya lancip. Dia pasti akan memberikan keluarga Chen kita anak laki-laki yang gemuk. Kak Qin, aku memanggilmu kakak. Kamu tahu bagaimana keadaannya laki-laki? Mereka cuma suka yang segar dan cantik. Itu soal gengsi. Aku dengar kamu kerja di perusahaan Kak Feng sebagai resepsionis. Kamu merusak keluarga orang lain dan mengoceh logika yang kacau ini. Kurasa kamu Jangan berbuat onar. Jioran masih hamil. Kamu mau menyebabkan kematian atau apa? anak laki-laki di perutnya itu juga nyawa. Apakah nyawaku dan nyawa anak perempuan kita bukan nyawa? Bagaimana kamu bisa menghadapi anak kita? Setelah berselingkuh seperti ini, Ayah, ibu, aku pulang. Aku akan...
Mama. Kenapa tiba-tiba kau seperti ini? Ibu baik-baik saja. Sayang pergi ke kamarmu dulu ya. Punggung ibu memang selalu sakit, kau keterlaluan. Kak Jaoran. Kenapa kau di rumahku? Kenapa tidak bilang dari awal? Oh, apa karena asosiasi ada masalah mendesak? Ibu, dengar ya, Kak Jaoran itu senior dari asosiasi relawan kami. Dia sangat baik padaku. Terima kasih, Kak. Kak, kau cantik sekali. Aku sering lihat kau datang ke acara-acara. Iya, ibuku bilang berbuat baik akan mendatangkan karma baik. Benarkah? Ibumu terdengar baik hati. Iya. Ngomong-ngomong, orang yang sering menjemputmu, apa itu ayahmu? Iya, keluarga yang hangat sekali. Ailing, jangan bekerja terlalu keras. Terima kasih, Ayah. Oh, ini temanmu? Ya. Halo, aku Lin Joran. Pasti sulit bagimu memperlakukan sampah seperti Chen Feng sebagai harta. Dia baik padamu. Sangat baik sampai dia ingin memberimu adik laki-laki. Dia sangat baik sehingga ingin memberikanmu seorang adik laki-laki. Apa? Bagaimana mungkin? Mama, apa yang kamu katakan? Papa katakan sesuatu. Mama sedang bercanda kan? Ini tidak lucu sama sekali, benar? Tidak mungkin. Jaoran, katakan ini palsu, tolong, Jaoran. Kamu menyakitiku. Kamu juga menyakiti saudaramu. Ling, kamu baik-baik saja? Astaga, cucuku yang berharga. Jala kau ingin bunuh diri jika cucuku terluka, bahkan hidupmu tidak cukup untuk membayarnya. Kenapa kamu melampiaskan pada anak? Mama! Di rumah ini, kalian dua orang tidak berhak bicara. Apa yang kamu lihat? Ibu dan anaknya tampak menyedihkan dan miskin. Perusahaan Afeng sudah go public. Kami harusnya mengusir kalian dua orang sejak lama. Kamu pikir perusahaan Chen Feng bisa go public sendiri? Apa kamu pikir perusahaan Chen Feng bisa saja go public sendirian? Chen Feng, kamu benar-benar sudah lupa bagaimana kamu berjuang dari desa dan mengubah dirimu menjadi bos perusahaan publik. Istri, ada yang investasi padaku. Benarkah? Itu keberuntungan banget. Iya, nanti kalau aku sukses besar, aku belikan kamu 5 tas. Enggak, 10. Aku belikan 10. Aku bikin kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Oh iya istri, aku sudah mikirin nama anak kita. Namanya Chen Ailing. Chen Feng paling cinta Qin Jiling. Syukur aku nggak salah pilih orang. Lucu banget. Jangan-jangan kamu pikir kerja jadi resepsionis 20 tahun bisa bikin perusahaan go public. Hebat banget kamu. Jangan berani-berani ngetawain ibu gue. Ayah, selama ini ibu selalu jagain kamu sepenuh hati. Kamu yang paling tahu. Cepat belain dia. Urusan orang dewasa bukan urusan anak kecil. Pergi ke kamar kerjain PR. Lepasin Ling. Gue nggak pergi. Gue nggak percaya kamu nggak cinta ibu lagi. Lepasin Ling. Gue nggak pergi. Lepas.
Gua benci kamu. Gua benci kalian semua. Lepasin Ling gue, Ling. Keluarin gua. Diam. Keluarin gue. Ibu pergi aja. Lepas, kamu ngapain? Ling juga anak kamu. Ngurusin Ling Ling. Bukan urusan kamu. Aku akui, waktu aku mulai dari nol, kamu nemenin aku. Aku bersyukur. Jadi setelah aku sukses, aku nikahin kamu buat balas budi. Aku nggak pernah biarin kamu kelaparan atau kekurangan pakaian. Cuma kamu nggak mampu kerja jadi resepsionis cupu di perusahaan aku. Bikin aku malu terus. Setiap pria punya harga diri. Aku rasa kamu bisa ngerti. Iya. Kamu punya harga diri. Tapi kamu nggak punya malu. Selama ini, aku udah kasih kamu banyak banget. Cukup. Aku kasih kompensasi 100.000, gimana? Tanda tangani. Jaga sedikit harga diri. Kamu nggak akan nyesel. Enggak. Jadi cintaku, pengabdianku, darah dagingku cuma angka di mata kamu. Berhenti di situ. Kak Qin, barang-barang ini sudah lama bersamamu. Pasti ini sangat berharga bagimu. Aku kembalikan saja padamu. Hari ini adalah milikku. Besok adalah giliranmu. Lin Jioran, kau memang mengalahkanku. Tapi kuburanmu sudah menunggumu di depan. Kak Feng, lihat dia. Aku masih hamil. Apa Kak Qin cuman iri dengan kebahagiaanku? Jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Uangnya akan ditransfer ke rekeningmu. Buat orang tua, 100.000 itu cuma seperti buang-buang air. Mendingan kasih aja ke aku. Kak Feng, kan kau juga nggak cinta sama dia. Mending uangnya dikasih ke aku. Aku masih butuh tas. Beli aja, apapun yang kau mau, suami yang bayar. Cuma soal 100.000 itu. Lagi pula dia kan mantan istriku. Dasar tua bangka. Ya sudah, aku tahu kau pria yang sentimental dan penuh perasaan. Aku mau beli yang terbaru yang baru rilis. Terserah kamu. Tanda tangan. Jaga sedikit harga dirimu. Kau tidak akan menyesal? Tidak. Sepatu yang sudah tidak muat lagi, sebaiknya dibuang saja. Wah, ini kan Kak Qin. Mau numpang? Presidensi ya, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kau juga jadi jagoan akrab ya.
Jangan sampai kakimu kotor. Chin, apa yang terjadi? Perang Dunia Ketiga meletus? Baru saja digigit anjing. Pasti anjing yang kau rawat dengan sepenuh tenaga dan kau rawat dengan teliti selama lebih dari 20 tahun. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu baik-baik saja. Tolong bantu aku, sepertinya ada beruang di sini. Oh, Ayo. aku besar di sini. Tidak banyak yang ada di sini, hanya banyak binatang liar. Orang biasa selalu ketakutan. Betapa indahnya jika aku bisa tinggal di kota. Aku dengar rumah-rumah di Haishi besar dan indah, dan gadis-gadis di sana semuanya secantik kamu. Kamu ingin pergi ke Haishi? Aku bisa membantumu. Dua 20 tahun ini, aku akan menganggapnya sebagai hadiah untuknya. Aku harus mengambil Ling-Ling kembali. Aku akan membantumu. Konferensi pers? Sudah diatur, akan diadakan dalam 10 hari. Dalam beberapa hari, keluarga Xie akan mengadakan pesta. Ingin pergi menunjukkan wajahmu? Chen Feng akan ada di sana. Tentu saja aku akan pergi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Keluarkan aku, ibu, keluarkan aku. Ini. Apa kata dokter? Apakah laki-laki? Ibu, aku menyuap dokter sebesar ini baru dia mau bicara. Kehamilan ini 99%. Syukurlah, keluarga Chen akhirnya punya penerus laki-laki. Xiaoran sayang, kamu adalah pahlawan besar keluarga Chen kita. Apapun yang kamu mau, apapun yang ingin kamu makan, bilang saja padaku. Jangan sampai cucu laki-lakiku kelaparan. 10 tahun mengerjakan pekerjaan rumah tidak seberguna melahirkan anak laki-laki. Qin Ziling, oh Qin Ziling, siapa bilang nasibmu begitu buruk? Keberuntungan ini akan kunikmati untukmu. Ibu, bawa aku ikut. Ibu, Ailing berisik sekali. Kepalaku mulai pusing. Memanggil arwah atau meratapi orang mati, ibumu yang tua ini belum mati. Afeng, anak perempuan ini sudah besar sekarang. Menurutku menyekolahkannya juga percuma. Dia toh akan dinikahkan cepat atau lambat. Kenapa tidak menikahkan anak perempuan ini lebih awal? Singkirkan dia, supaya kita tidak repot. Pria ini baru mau menerimaku masuk ke keluarga Chen setelah dengar aku hamil. Kita sama sekali tidak boleh memberi si tua itu kesempatan untuk kembali dan membuat masalah. Benar, Kak Feng. Carikan dia keluarga yang baik. Itu juga memberi anak itu tempat tinggal seumur hidupnya. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau. Kenapa aku harus menyerahkan hidupku ke tangan pria? Kenapa? Kenapa? Kak Feng. Kalau tingkah laku gila Ailing tersebar, bukankah itu akan memalukan nama baik keluarga Chen kita? Dia harus punya suami untuk menjinakkan keliarannya. Nanti, kita akan pergi ke keluarga Xie untuk menghadiri jamuan malam.
Bantu Ling Ling mencari yang cocok. Semua yang hadir di jamuan hari ini baik kaya maupun bangsawan. Kamu harus buka mata lebar-lebar. Kalian cuma mau menjualku dengan harga tinggi. Berhentilah berlagak mulia. Baiklah. Ling Ling. 10 hari lagi. Tunggu, Ibu. Highland Real Estate, Starshine Tech, Ruilin Group ini semua orang-orang penting. Halo Presiden Zhang, Kamu siapa? panggil saja aku Chen Feng. Chen Fang? Nggak kenal. Grup Chen Shi ya? Bisnisnya apa? Utamanya tekstil, perkakas, dan sebagainya. Aku belum pernah dengar. Bos toko kelontong kok bisa masuk ke pesta ini? Kamu menyakitiku. Jangan berteriak. Mereka orang-orang sombong yang tak tahu diri. Dulu waktu aku masih bos kecil-kecilan, aku dapat dana miliaran dari orang penting. Kalian semua bukan apa-apa. Miliaran? Tentu saja. Sepanjang jalan, banyak orang penting pernah menawarkan kerjasama padaku. Serigala berbulu domba ini, begitu aku naik ke posisi yang lebih tinggi, mereka semua harus berlutut saat bicara padaku. Ya, Fengge. Fengge punya prospek tak terbatas. Maksudmu yang dari Universal Group juga akan datang? Kamu tidak tahu, beritanya sudah menyebar kemana-mana. Orang itu belum muncul selama 20 tahun. Mengingat pengaruh ekonomi global Universal Group, kemunculan kembali ini kemungkinan akan mengobarkan badai di dunia bisnis lagi. Benar juga. Kesempatanku telah tiba. Istri? Wanita sialan ini, gimana caranya dia bisa mengejarku sampai ke sini? Gaun sewaan itu pasti harganya mahal banget. Ini tempat yang pantas buatmu? Ngejar-ngejar aku ke sini? Mau apa? Aku nggak pantas di sini. Kamu yang pantas. Lihatlah penampilan kampunganmu. Dari lahir, kamu memang udah kampungan dan rendah. Gimana caranya kamu bisa nyelonong masuk ke sini tanpa ada satupun satpam yang nahan? Aku yang kampungan, dia, Qin Ziling, cuman istri tua Chen Feng yang sudah lusuh. Dia cuma ganti kulit lusuhnya, lalu kalian semua anggap dia seperti harta karun. Hah? Antara kita sudah nggak ada hubungan lagi. Jangan cari malu. Nggak ada hubungan? Nggak ada hubungan, kamu ngejar-ngejar aku sampai ke pesta ini. Nggak ada hubungan, kamu nyewa gaun semahal itu. Qin Ziling, kamu jangan seenaknya kayak gini. Jangan lancang. Aku kesini mewakili Universal Group. Sebelum kamu berbohong,
Kenapa tidak kamu kencing dan lihat bayanganmu? Kamu mewakili Universal Group, kamu pikir kamu CEO. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana jika aku bilang, aku? Beraninya kamu langsung memukul seseorang? Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Kasihan orang yang jadi istrinya. Aku tidak peduli jika dia presiden apapun atau presiden itu. Selama dia istriku sehari, ketika aku memukulnya, dia harus menerimanya. Kita sudah bercerai. Siapa yang mengizinkanmu bicara padaku seperti ini? Kak Kin, kamu cuma resepsionis benar-benar tidak tahu sopan santun. Menyusup masuk itu satu hal, tapi kamu bahkan tidak menyembunyikan ekor anjingmu untuk berperan. Tidak satupun perhiasan yang layak di tubuhmu, dan kamu berani menyamar sebagai CEO Universal Group? Apa kamu seputus asa itu untuk uang? Chen Feng, aku tidak pernah menyangka kamu bisa menjadi binatang berbulu domba. Aku bayangkan CEO Universal Group tidak ingin disamarkan oleh orang sepertimu. Kenapa tidak biarkan aku menegakkan keadilan atas nama surga? Bukankah ini cincin dari CEO Universal Group? Selama 20 tahun, orang itu hanya muncul sekali di kamera, hanya menunjukkan satu tangan. Dan di tangan itu tepatnya cincin ini. Presiden Qin. Tangkap mereka untukku. Lepaskan aku. Kenapa kamu menahan aku? Kamu hanya menerima perintah dari Nyonya Qin. Lebih baik kamu bersikap baik. Mungkinkah dia benar-benar dari Universal? Tidak, mustahil. Kalau saya mendapat dukungan dari Universal Group, saya sudah lama mencapai posisi tinggi. Bagaimana Chenxi masih hanya perusahaan kecil yang biasa saja sampai hari ini? Ini logo Ling Hong Group khusus dalam perhiasan mewah kelas atas. Ling Hong Group? Ini dari Presiden Xie, sepasang anting dan kalung. Silakan periksa. Presiden Xie, kapan kamu masuk ke Ling Hong Group? Qin Ziling, kamu orang jahat. Kamu berani selingkuh dengan saya. Saya belum pernah melihat Nyonya Qin ini di acara sebelumnya. Mungkinkah? Kamu tidak kenal dia, saya tahu dia. Qin Ziling, kamu sudah menikah dengan saya selama 20 tahun, dan sekarang kamu masuk ke Ling Hong. Kamu bahkan mengaku sebagai CEO Universal Group. Kamu hanya wanita cantik yang tidak berguna. Chen Feng, kamu lihat ini. Ini darah saya. Selama ini, kamu hanya menjadi presiden grup dengan menguras darah dan keringat saya. Karena kamu tidak punya rasa malu, saya tidak perlu menjaga harga diri kamu lagi. Dalam beberapa tahun ini, mana transaksi bisnis kamu yang tidak saya berikan? Mana kontrak yang tidak saya berikan? Setelah kamu berbalik keadaan, kamu masih menjelekan saya? Kamu benar-benar... Kalau saja saya tidak pernah mengenal kamu, lebih baik begitu. Cuma retak kecil, takut sekali. Belum pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Kak, maafkan aku. Aku seharusnya tidak usil. Aku seharusnya tidak membuatmu tertabrak mobil. Ini semua salahku semua. Kalau bukan karena kontrak sialan itu, Chen Feng, kau lebih buruk dari binatang. Akan kupermalukanmu atas kata dan perbuatanmu sendiri, membayar harganya. Keluarga Qin Ziling, silakan bayar biaya rumah sakit. Baik.
Hongju, ini bukan salahmu. Salahku sendiri yang tidak bisa melihat orang. Salahku sendiri yang salah memberi hati. Lepaskan aku. Kenapa kalian menangkapku? Chen Feng, Chen Feng, kau benar-benar telah menghancurkan ikatan pernikahan kita lebih dari 20 tahun. Hingga berkeping-keping. Delapan hari lagi, begitu aku dapatkan Ling Ling kembali, masa lalu kita bersama akan terputus bersih. Kinziling. Kinziling. Jangan pergi. Jelaskan dengan jelas apa yang terjadi antara kamu dan presiden dari grup Ling Hong. Menjauh dariku. Jelaskan padaku, jangan buat aku memukulmu di sini. Apa yang laki ada yang kemaluan? Istri kamu ada di sana. Kenapa kamu menyentuh istri orang lain? Hah? Bukan urusanmu, ini istriku. Feng. Dia sudah hamil, beraninya kamu masih memanggilnya istrimu? Gila sialan. Minggir! Hamil? Kamu hamil? Kapan kamu hamil? Dia benar istrimu? Dia hamil 2 bulan dan kamu tidak tahu? Selain sudah termasuk ibu hamil yang berusia lebih tua, kehamilannya juga tidak stabil. Menurutku, kamu sebaiknya pergi ke neurologi dan periksa otakmu. Kak Feng, jadi dia selingkuh 2 bulan yang lalu. Kamu tahan? Dasar pelacur, kau hamil anak orang dan mau aku yang tanggung. Aku bunuh kau. Lepaskan, aku tidak. Aku cekik kau, dasar pelacur. Pria ini benar-benar kejam. Feng, Kak Feng, dia memukul orang. Dia memukul orang. Dia memukul orang. Hongyu. Hongyu. Lagi pula, dia kan ayah dari anakku. Jangan kotor-kotor tanganmu. Semuanya, pria yang terbaring di tanah ini adalah ayah dari anakku. Selama bertahun-tahun ini, aku yang mengurus semua urusan rumah tangga untuknya. Aku jadi tua dan layu. Tapi dia malah cari selingkuhan yang muda dan cantik. Di rumah kami sendiri, di ranjang kami sendiri, mereka berdua berselingkuh. Oh, begitu rupanya. Oh, begitu rupanya. Beraninya si brengsek ini memperlihatkan wajahnya. Aku punya bibi yang usianya seumuran dengan tante ini. Cuman membayangkan dia mungkin hidup seperti ini juga bikin aku... Ibuku dikhianati saat sedang hamil. Aku benci setengah mati sama bajingan itu. Kalian tahu apa? Kamu cuma ibu rumah tangga. Laki-laki naik, air mengalir ke bawah. Apa salahnya itu? Kamu... Hongyu, jangan pergi. Mau apa kamu? Ayo kita pergi. Kamu bilang anak itu anakku, ya berarti anakku. Dasar jalang, jelaskan. Selama ini kamu selingkuh dariku? Kakak Feng, Pergi sana. perutku sakit sekali. Dok, anak ini tidak boleh ada masalah apapun. Ini adalah satu-satunya harapan keluarga Chen. Kehamilan ini tidak ada masalah besar. Tapi... Apakah perlu minum obat, dirawat di rumah sakit, atau disuntik untuk menstabilkan kehamilan? Dok, uang saya banyak. Tolong, katakan saja. Katanya janinnya sudah 3 bulan. Tapi menurut hasilnya, kehamilan ini sudah lebih dari 5 bulan.
Apa? Bagaimana mungkin, Dok? Ini, Feng, Dok, lihat perutnya. Ini dia bilang cuma 3 bulan. Dok, 5 bulan lalu, waktu itu kamu mabuk. Kamu lupa semuanya? Aduh, aku tidak boleh sampai dia tahu kalau aku sedang menjebaknya. ini benarkah? Kamu yang memaksanya, masih berani bilang begitu? Feng, sekarang aku tahu siapa kamu. Jaoran. Jaoran. Aku salah, suami bingung sebentar. Suami akan minta maaf padamu ya. Transfer 500.000 ke kartuku. Jangan kurang sedikit pun. Orang tua sialan ini bodoh banget. Ailing? Menyembunyikan sesuatu? Biar kakak lihat ya. Keluar, aku nggak punya kakak kayak kamu. Ailing, kakak di sini buat melindungimu. Beberapa hari ini, kamu udah naik tembok, lompat dari jendela, coba segala cara. Kalau kakak nggak datang ngecek, aku bakal mikir ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Aku nggak butuh kemunafikanmu di sini. Kamu ngapain? Kembalikan. Liatin, Mama. Ailing, kamu kangen banget sama Mama. Mendingan kamu mati aja. Kasian banget, mamamu udah nggak sayang kamu lagi. Apa? Mamamu udah hamil anak orang lain. Mamamu udah nggak sayang kamu lagi. Mama, kamu masih sayang aku kan? Mama, kamu masih sayang aku kan? Mama. Kau itu, War? Dia yang bikin masalah tadi. Apa gosip apa yang aku lewatkan? Istri dia kasihan banget. Bekerja keras bersama dia lebih dari 10 tahun, dan begitu dia sukses, dia yang pertama dia buang. Pria memang jahat kalau punya uang. Kamu bilang ibu itu di ruang VIP. Dia kayaknya tidak miskin kan? Tapi akhirnya, dia menghabiskan lebih dari 10 tahun masa muda dia pada orang seperti itu. Kamu bilang dia tinggal di ruang VIP. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pst, pria busuk tak bermoral, juga kasar, dan sangat tidak sopan. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ibu itu begitu setia padanya, tinggal bersama dia. Wanita di usia 40 adalah bunga yang mekar. Ibu itu tepat di usia untuk manis dengan pria tampan di sampingnya. Pria lebih baik kalau mereka lembut. Ruang VIP harganya 50.000 sehari. Qin Ziling, kamu masih berani bilang kamu tidak selingkuh? Aku bahkan berpikir untuk memberi kamu sedikit bantuan, tapi kayaknya tua atau muda, kamu tidak bisa ubah cara-cara kamu yang suka selingkuh. Berani kasih aku tanduk, minta mati. Presiden Wang. Pak Wang. Maaf sekali Pak Wang. Aneh ya, Pak Wang biasanya selalu membantuku di mana-mana. Dia memperkenalkanku ke beberapa deal besar, tapi belakangan ini tiba-tiba dia berhenti menerima teleponku. Mungkinkah aku tidak sengaja menyinggung perasaannya? Pak Wang, kapan Anda ada waktu biar aku mentraktir Anda makan? Alih saham, perusahaan-perusahaan di bawah Pak Wang sangat besar. Satu bagian kecil saja lebih besar dari seluruh bisnisku. Ini untuk Pak Wang. Belakangan pasar properti sedang booming. Lihat, aku juga... Aku ada urusan. Aku duluan ya. Presiden Qin, akhirnya Anda sadar juga.
Begitu dapat pesanmu, aku langsung bergegas ke sini tanpa berhenti. Sejak aku mengambil alih Universal, Anda selalu mengikutiku. Selama bertahun-tahun ini, Anda tidak kenal lelah membantuku mengelola Universal, memperluas bisnis. Hingga sebesar ini, Anda sudah bekerja keras. Universal Group adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Almarhum Presiden Qin meninggal lebih awal. Aku melihatmu tumbuh besar. Aku juga tidak ingin melihatmu menderita. Paman Wang, jangan khawatir. Pak Wang, bagaimana dia bisa masuk ke kamar Qin Ziling? Apakah kalian berdua juga punya hubungan khusus? Kamu masih di sini? Oh, jadi CEO grup Ling Hong suka hal seperti ini. Awas dengan mulutmu. Kalau bukan karena demi kakak Qin, kamu tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini hari ini. Bersih? Wanita ini hamil dengan anakmu. Apa yang ingin kukatakan soal bersih? Anak, bukankah itu milikmu? Apa? Kamu masih di sini? Presiden Qin. Grup Universal susah payah untuk menopang si bodoh Chen Feng ke posisinya. Jangan tersinggung kalau aku bicara blak-blakan, tapi orang seperti dia, takdirnya adalah menjadi bos kecil seumur hidup. Sekarang, aku hanya ingin cepat-cepat membawa Ling Ling kembali. Suruh dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Anak, kamu datang di waktu yang salah. Tapi ibu tidak tega. Apa semua keributan ini? Qin Ziling. Jelaskan dirimu padaku, Qin Ziling. Dasar idiot, masih mau bilang apa lagi? Presiden Wang, ini urusan keluarga saya. Kamu tidak perlu ikut campur, kan? Dasar brengsek, aku ikut campur. Mau apa? Apakah Presiden Qin orang seperti kamu bisa menghina? Aku menganiaya dia. Dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kerja sebagai resepsionis yang payah selama lebih dari 10 tahun. Selain belanja dan masak, apalagi yang bisa dia lakukan? Hari demi hari, yang dia lakukan hanya mengomel tentang harga kol dan telur yang naik. Sedangkan aku mengurus bisnis jutaan, aku harus mendengar wanita seperti itu mengoceh omong kosong. Presiden Qin? Dia sudah memberi kamu cukup banyak, kan? Binatang. Qinzi. Chen Feng, aku adalah manusia, bukan alatmu untuk mendapatkan anak laki-laki. Aku juga bukan vas yang kamu tempatkan di depan. Aku juga bukan tangga untuk kamu naik dan menginjak orang lain. Kenapa kamu di sini? Aku dan Pak Wang bisa urus ini. Beberapa hal. Sudah waktunya untuk diperjelas. Baiklah. Kalau begitu mari kita perjelas. Lebih dari 10 tahun yang lalu, aku menyelamatkan nyawamu. Sejak itu, kamu mulai menempel padaku. Selama bertahun-tahun ini, kamu ikut menderita bersamaku, dan akhirnya aku berhasil melewatinya. Tapi kamu tidak hanya tidak punya ambisi, hanya kerja sebagai resepsionis yang payah itu, sekarang kamu malah main-main dengan pria lain, selingkuh dariku. Kurasa kamu? Tahun itu, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku membawamu ke Haicheng. Kita anggap sudah lunas. Terus kenapa kalau memang begitu? Ini aku. Aku seharusnya tidak, sungguh tidak seharusnya percaya kebohonganmu, tetap tinggal untuk membantumu. Aku seharusnya tidak naif percaya janjimu. Dan bersamamu, aku memberimu kesempatan demi kesempatan. Tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Kamu bahkan menjelekkan namaku berkali-kali. Chen Feng, kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan ketulusanku. Kamu bilang, aku tidak pernah membantumu. Saat kamu memulai bisnismu, siapa yang minum mewakilimu? Saat kontrakmu habis, siapa yang memohon pada orang lain untukmu? Kamu tahu tentang semua hal yang kulakukan, tapi apa yang telah kulakukan? Jauh-jauh lebih banyak. Dari 1000 atau 100 kali lipat itu. Omong kosong apa yang kamu keluarkan?
Sumber daya itu diberikan karena mereka melihat kemampuanku. Kamu pikir minum beberapa gelas bisa dapatkan kontrak itu? Kamu minum? Kamu memohon. Tapi apakah kamu berhasil? Aku... Chen Feng, oh Chen Feng. Kamu sombong, munafik, tak berperasaan. Dan yang paling penting, kamu tidak kompeten. Kamu tidak kompeten. Kamu menyalahkan kegagalanmu pada istrimu. Kamu biarkan selingkuhanmu menopang harga dirimu. Kamu bahkan pikir keberpihakan ibumu padamu itu sudah seharusnya dan wajar. Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu ingin segalanya. Jadi kamu mengeluh, kamu marah, kamu perlakukan semua orang sebagai alatmu. Chen Feng setelah menceraikanku, grup Chenxi tidak berjalan baik, kan? Tidak berjalan baik, ya? Kamu tahu dari mana? Mungkinkah kamu yang ada di balik semua ini? Itu mustahil. Pasti kamu tidak mau melihat aku sukses, jadi kamu ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan, kamu yang bodoh. Kamu keliling kemana-mana cari pinjaman bank asal investasi. Hasilnya, kamu malah mendatangkan malapetaka sendiri. Jangan kira aku akan percaya padamu hanya karena kamu ngomong sembarangan di sini. Aku masih ada di sini, dan Chenxi juga masih ada. Aku masih punya kesempatan. Investasi itu bukan apa-apa. Bisnis keluargaku luas, aku bisa tahan lama. Chen Feng, coba saja, mulai hari ini, lihat ada nggak satu bank pun yang mau meminjamkan uang padamu. Kak Qin memberimu terlalu banyak. Sekarang saatnya mengembalikannya. Presiden Xie, perlukah segini? Hanya keluarga Chen tidak sebanding dengan tindakan Anda. Chen Feng, oh Chen Feng. Sampai sekarang kamu masih belum sadar siapa yang harus kamu jilat. Benar-benar bodoh sekali. Penjaga. Bawa dia pergi. Ziling, istri, tolong aku. Presiden Xie, istri, Ziling, tolong aku. Ziling. Sis, untuk orang busuk seperti itu, nggak worth it buat ngerusak kesehatanmu. Dulu, aku cuma berharap dia bisa berubah jadi lebih baik, memperlakukan Ailing dan aku dengan baik. Hari ini, aku sudah menyerah sama dia. Mulai sekarang, aku tidak akan punya sedikit pun rasa rindu pada Chen Feng. Universal juga tidak akan memberikan sedikit pun bantuan pada Chenxi. Selain itu, aku akan berjuang untuk merebut kembali Ailing, berjuang untuk merebut kembali segalanya yang seharusnya jadi hakku. Presiden Qin, tinggal bilang saja. Dan Chen Feng, nggak akan dapat satu kontrak pun. Begitu para anggota dewan kembali, kamu bisa klaim kembali sahammu. Bocah brengsek Chen Feng itu nggak akan berani menghina kamu lagi. Kalau bukan karena kamu, si tidak berguna Chen Feng itu nggak akan pernah bisa duduk di posisi itu. Suruh mereka pulang lebih awal. Ulang tahun ke-18 Ailing sebentar lagi tiba. Aku ingin upacara kedewasaannya berjalan tanpa satupun penyesalan. Aku yang urus. Lihat kan? Ibumu sudah nggak mau kamu lagi. Yang penting dia bahagia. Apa?
Ada aku atau tidak, itu tidak penting. Yang penting dia bahagia. Kamu gila. Ada apa? Aku merasa mendengar suara Lingling. Anakku, siapa tahu betapa banyak kesulitan yang dia alami di sana. Aku harus membalasnya dengan baik. Kelompok keluarga Chen itu pasti sedang kebingungan, berusaha mengisi lubang tanpa dasar dalam keuangan Chen Shi. Haruskah aku mengajak Lingling ke rumah milikku untuk menenangkannya sekarang? Aku sudah janji padamu, apapun yang membuatmu bahagia, aku akan lakukan. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah bekerja keras. Hanya saja, Ziling, aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu tidak waras. Itu ibumu. Ibumu sudah tidak mau kamu lagi. Aku ingat sekarang. Ibumu meninggalkan kamu sebelumnya, berbuat curang dan kabur dengan seseorang, kan? Bajingan, kamu sama seperti ibumu, seorang jalang. Jalang yang tak berguna. Kak Jeoran, ibuku pernah mencintai dan membenci, tapi kamu cuma alat si tua itu untuk punya anak laki-laki. Tanpa anak laki-laki, kamu bukan apa-apa. Kamu bahkan bukan manusia. Kamu bahkan tidak punya jati diri. Bajingan. Lagi pula, begitu kamu dinikahkan, mulutmu itu tidak akan diperlukan lagi. Aku akan menyobek mulut kotormu itu. Ling, minta ampun pada ibumu. Pergi minta ampun pada ibumu. Properti saya sekarang cuma proyek-proyek yang mangkrak. Properti-properti itu, saya harus buang semua properti saya. Apa tidak ada yang tersisa? Kak Feng, jelaskan dengan jelas. Bicara. Uang, kamu tidak tahu apa itu uang? Hanya dalam waktu singkat ini, nilai pasar saya sudah turun 5 juta. Bagaimana mungkin? Kak Feng, kamu tidak akan membiarkan aku dan anak kita menderita, kan? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kalau kamu anak laki-laki, ini tidak akan terjadi. Ini semua salahmu. Bicara, Ailing. Kamu bisu? Lepaskan tanganmu dariku. Kecuali kau mau mati, lepaskan tanganmu dariku. Kau mau bawa anakku kemana? Ya anakmu, kukira dia musuhmu. Ibumu minta aku menjemputmu. Mau ikut denganku? Ya. Kak Ziling, anakmu mirip sekali sepertimu. Presiden Xie, kasihanilah saya. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Kak Feng, kenapa kau merendah padanya? Keluarga Chen punya aset yang begitu besar, mana mungkin bisa bangkrut? Ling, kau harus selamatkan ayah. Dengarkan ayah. Bicaralah dengan ibumu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Baiklah kalau begitu. Sama seperti ibumu, kau sudah belajar cari muka, ya kan? Chen Ailing, kau darah dagingku sendiri. Kau mengkhianati ayahmu sendiri. Kau ini orang macam apa? Kau bodoh, anak perempuannya itu tidak bisa mengubah keadaan. Begitu anak laki-laki di kandungan Jeoran lahir, dia akan jauh lebih berguna darinya. Ngapain repot dengan dia dan ibunya yang menyebalkan itu? Ibu, kau tidak tahu perut Qin Ziling juga mengandung anak laki-lakiku. Qin Ziling, perutnya sedang mengandung anak laki-lakiku. Apa? Apakah itu berarti kita keluarga Chen sekarang punya 2 cucu laki-laki? Apa yang kamu tunggu? Pergi ambil kembali istrimu.
Apa maksudmu? Bawa kembali Kinziling? Jaoran sayang, kamu perlu mengerti, bagi wanita yang bisa melahirkan anak laki-laki adalah yang baik. Mulai sekarang beri sedikit. Jangan khawatir. Kamu mengandung yang sulung. Di masa depan lebih dari setengah. Aset keluarga Chen akan menjadi milik anakmu. Wanita tua, dengarkan. Uang keluarga Chen hanya bisa milikku. Berani bawa kembali Kinziling, dan aku akan melawanmu sampai mati. Kamu tidak akan dapat satu cucu laki-laki pun. Berhenti membuat keributan. Chenxi hampir bangkrut. Apa katamu ucapkan lagi? Chenxi hampir bangkrut. Kenapa kamu melihatku? Lanjutkan. Feng, ibu sudah tua. Aku tidak mengerti. Chenxi bangkrut, tidak ada uang. Kita semua selesai. Sudah cukup jelas? Bangkrut, tidak ada uang. Bangkrut, tidak ada uang. Bangkrut. Presiden C, aku tetap ayah anak itu. Hubungan darah tak terputus, aku mohon, kasihanilah, kasihanilah. Apa maksudmu dengan itu? Bajingan, jelaskan dengan jelas. Uangnya di mana? Uangnya? Minggir, jalang. Jangan menghalangi. Anakku. Anak. Presidensi ya. Presidensi ya. Presidensi ya. Syukur pada yang kuasa. Syukur pada yang kuasa. Syukur pada yang kuasa. Dokter, tolong selamatkan anaknya. Kami selamatkan anaknya. Keluarga pasien ini, kondisi pasien tidak parah. Dia hanya kaget dan butuh istirahat. Orang-orang sekarang ini, syukur pada yang kuasa. Ibu, berhentilah mondar-mandir. Kepalaku jadi pusing. Afong, darahnya keluar sebanyak itu. Masih bilang tidak parah? Anak ini pasti bintang keberuntungan. Dia pasti akan memberkati perusahaan Chen kita. Berkat apaan? Dia... Tuan Chen, undangan Anda. Belakangan ini aku belum... Di mana orangnya? CEO Universal Group sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Ini kesempatan emas. Ini benar-benar kesempatan emas. Aku harus menunjukkan diri di hadapan CEO itu. Kalau CEO itu sampai tahu ada orang yang memalsukan dirinya. Kinziling, lihat saja nanti apa alasanmu. Presiden sudah disampaikan. Kamu boleh pergi. Kalau bukan karena Hong Yu, aku tidak akan tahu. Ling Ling harus menanggung begitu banyak penderitaan di keluarga Chen. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau nanti tidak segan-segan untuk membuka jalan bagi anakmu. Kau bisa begitu kejam terhadap Ling Ling. Chen Feng, wahai Chen Feng, akan kuperlihatkan padamu bagaimana putri yang kau remehkan akan menghancurkanmu di bawah kakinya. Feng, ibu belum pernah melihat pemandangan sehebat ini. Ibu, carilah tempat tinggal sendiri. Jangan mempermalukan anakmu di depan umum. Kalau undangannya tidak secara khusus minta membawa ibuku, aku benar-benar tidak mau membawa nenek kampung yang membuatku malu. Sudahlah, sudahlah. Presiden Chen, ada waktu untuk bicara?
Siapa itu? Apa yang dilakukan nenek itu? Menantu, pulanglah bersamaku. Istirahatlah yang cukup untuk kehamilanmu. Rumah apa yang kau bicarakan? Anakmu dan aku sudah bercerai. Itu karena Afeng sedang tidak dewasa. Kamu pulang, kamu dan Joran bisa setara. Hanya jadi saudari, kan? Kalian ketawa apa? Dia sedang mengandung keturunan keluarga Chen. Dia akan menjadi anggota keluarga Chen seumur hidup. Dia adalah CEO dari Universal Group. Apakah dia butuh keluarga kecil seperti kalian, keluarga Chen? Sejujurnya, Kalian harus bersyukur bisa terhubung dengan Universal Group. CEO apa? Bukankah dia hanya melakukan ini agar anakku memohon padamu untuk kembali nanti saat Afeng datang? Untuk minta maaf padamu, jangan membuat mertuamu kehilangan muka di sini. Memperkenalkanmu pada CEO Universal Group. Tidak terlalu sulit, tapi manfaatnya. Mengerti. Sebutkan syaratmu. Ibu. Bu, sudah kubilang jangan lari-lari kemana-mana. Lagi-lagi ngapain? Afeng, minta maaf ke istrimu. Lupakan saja masalah ini. Bu, omong apa sih? Mana mungkin dia... Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku memang tidak punya undangan. Namun, undangan-undanganmu dikirim oleh aku. Qin Ziling, bohong terus, tidak takut kena petir? Aku kasih tahu, CEO Universal ada di sini hari ini. Aku sarankan kamu pulang saja dan urus anak itu. Lagi pula, aku sudah menemukan Ling-Ling keluarga baik untuk dinikahkan. Kamu... Presiden Qin, kenapa kamu... Bukannya kamu minta aku untuk mengenalkanmu? Jangan bodoh-bodoh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian semua bekerja sama. Mainin aku ya. Bagaimana mungkin kamu CEO Universal Group? Kamu... Tunggu saja, ini adalah anggota Dewan Universal Group yang asli. Impian indahmu sudah berakhir. Presiden Lee. Kamu? Ya, aku pernah kerja proyek di bawahmu. Presiden Wang. Ada seorang wanita di sana yang berpura-pura jadi CEO Universal Group. Dia... Kamu bilang CEO kami berpura-pura jadi dirinya sendiri? Coba periksa otakmu. Ini... Impian indahmu sudah berakhir. Jadi yang kamu bilang itu benar. Kamu memang CEO Universal Group. Lalu bagaimana dengan cucu keluarga Chen kami dan si Ailing yang menyebalkan itu? Anak-anak keluarga Qin saya tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Jadi kamu punya uang, terus kenapa? Perut Joran masih mengandung seorang cucu. Kalau kamu tidak mau memberi, kami juga tidak mau. Afeng, ayo kita pergi. Anak bodoh dengan uang. Berapa anak laki-laki yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu harus terikat dengan Qin Ziling ini? Ayo, kita pergi. Aku tidak bisa kehilangan Universal Group. Aku tidak bisa kehilangan keluarga Qin. Tidak. Ziling, maafkan aku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku mengurus anak-anak. Mengurus Ling-Ling. Ling-Ling tidak bisa tanpa ayah. Chen Feng, apakah Ling-Ling hanya alat di hatimu? Kamu tahu tidak, kenapa aku menyuruhmu membawa ibumu? Aku ingin kalian berdua tahu betapa mulianya anak perempuanku, betapa terhormatnya.
Ling juga anak perempuanku. Aku juga mencintainya. Omong kosong. Ziling, Presiden Qin. Dengar, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menjaga dengan baik Ling juga. Menjaga Ling? Dengan mengurungnya di rumah, tidak mengizinkannya sekolah? Atau dengan tidak mengizinkan Ling menemuiku? Atau dengan memperlakukan Ling seperti barang, menjualnya ke orang lain? Ziling, ini salahku. Aku salah. Aku dirasuki setan. Aku hanya memohon padamu dan Ling untuk memaafkanku. Biarkan aku bertemu putriku lagi. Biarkan aku menyaksikan kelahiran anak itu. Jika aku bukan CEO grup Universal, mungkin kau tidak akan berkata hal-hal seperti itu. Wanita sialan, kapan tepatnya kau menjadi begitu sulit dibodohi? Tidak. Ziling, aku selalu mencintaimu dan Ling. Itu Lin Jaoran. Itu ibuku. Semua ini salah ibuku. Biar ku katakan padamu, Ling sudah menceritakan dengan jelas semua perlakuan buruk yang dia alami di keluarga Chen. Aku menasihatimu untuk tidak mencoba berpura-pura baik di sini. Bahkan sekarang, kau masih menyalahkan orang lain. Chen Feng, kau adalah yang paling bajingan tak berperasaan. Penyesalanku yang terbesar adalah tidak membawa Ling bersamaku. Saat aku pergi, itu kesalahanku yang terbesar. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu bertemu Ling lagi selamanya. Dan aku akan sepenuhnya berhenti menyimpan harapan tentangmu. Tidak mungkin. Jika aku bisa membujuk Ailing kembali, kedua wanita ini pasti akan melunak. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ziling, Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku bertemu Ling. Ling pasti merindukan ayahnya. Pergi ke neraka. Ling. Bu, jangan menoleh. Ling, ambulans segera datang. Tahan. Selidiki, aku mau penyelidikan menyeluruh. Ya, Ling. Jauh darinya. Jangan sentuh Lingku. Kau yang melakukannya, kau yang berusaha membunuh Lingku. Ling juga anakku. Bahkan jika aku bukan manusia, aku takkan menyakitinya. Ling. Cepat selamatkan dia. Cepat selamatkan dia, cepat. Ling. Ayah benar-benar. Ibunya mengalami pendarahan hebat. Saldo kartu asuransi kesehatanmu 0. Bayinya sudah keguguran. Presiden Qin, sejumlah besar darah ditemukan di lantai 3. Sampel sudah dikirim untuk dites, tapi perbandingan DNA butuh waktu. Selidiki semua orang yang hadir. Ya, Presiden Qin. Anak itu sudah hilang. Maksudmu hilang? Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Bukannya sudah kubilang pergi? Benar. Ziling dan aku masih punya satu anak lagi. Di perutnya, anak ini lebih berharga daripada Lin Jaoran. Istri, bahkan tanpa Ling, kita masih punya anak lain. Ayo kita mulai lagi. Kamu bahkan bukan manusia.
Kamu mau anak laki-laki kan? Baik. Pergi ke kuburan cari anak laki-lakimu. Apa? Aku akui, sebentar aku melunak. Tapi setelah melihat Ling Ling, aku tahu. Aku salah. Ngomong-ngomong, itu bayi yang sudah terbentuk sempurna anak laki-laki. Anak laki-laki... Anak laki-laki... Aku bunuh anakku sendiri. Aku bunuh anakku sendiri. Dan aku juga hancurkan keluarga Chen. Presiden Jin ini... Bantu aku selidiki Lin Jaoran. Ya, Ling Ling. Ling Ling. Nona Chen sudah tidak dalam bahaya, tapi lukanya lebih dalam, perlu perawatan di rumah sakit. Obat terbaik adalah... Tuan Jin. Benar-benar Lin Jiaoren. Lihat darahnya di atap. Dia mengabaikan anak-anaknya sendiri. Kamu mau menyakiti Nona juga? Ayo pergi. Aku akan ke tempat ibu. Bilang saja, ayah mau bahagia dengan siapapun. Sibuk urusan perusahaan belakangan ini, aku bahkan tidak sempat ketemu Lin Lin. Dia malah... Gimana sih Lin Jaoran bisa memesona anakku? Ling Ling. Ibu. Ibu di sini. Bocah bandel, bocah bandel. Kebahagiaan ibu nggak perlu kamu korbankan diri. Keluarga Lin bilang, dia pakai aku sebagai alasan buat ganggu kamu aku. Aku lihat pas hari kembang api. Lin Jaoran. Ibu-ibu. Ibu? Hidupmu cuma beban buat ibumu. Pergi sana. Kembalikan anakku. Kamu menyakitiku. Kembalikan anakku. Dia sudah mati. Syukurlah dia sudah mati. Dia mati, jadi dia tidak perlu menderita bersama sampah tak berguna sepertimu. Hidup yang penuh kesulitan. Syukurlah dia sudah mati. Dasar jalang, kamu cuma mengincar uang keluarga Chen. Kalau bukan uang, lalu apa? Usiamu yang tua dan kelakuanmu yang bejat, atau sifat buruk ibumu? Hanya si bodoh Qin Ziling, yang mau jadi budak untuk keluargamu siang dan malam. Ditendang ya? Masih mau menendangku? Ayo. Kamu berani menyebut nama Ziling? Kamu tidak sebanding dengan sehelai rambutnya sekalipun. Aku menyesal memilikimu. Kamulah yang mengusir Qin Ziling.
Akulah yang kamu bawa masuk ke keluarga Chen. Chen Feng, si tua bangka, berhentilah berpura-pura. Tidak. Tidak. Kamu mempesonaku. Aku akan memohon pada Ziling untuk memaafkanku. Bahkan jika harus berlutut 3 hari 3 malam, aku akan memohon pada Ziling untuk memaafkanku. Qin Ziling tidak akan memaafkanmu. Wah, rumahnya cantik sekali. Ini hotel? Ini rumah kita, rumahmu dan rumahku. Pak Xie di mana? Apa yang kamu katakan, Nak? Ayo. Ziling. Ziling, kumohon maafkan aku. Presiden Qin. Chen Feng sudah berlutut di depan pintu seharian penuh. Sudah sebulan sekarang. Apa dia tidak akan pernah berhenti? Setelah keluarga Chen bangkrut dalam semalam dan Lin Jiaoran keguguran lalu hilang, dia hampir tidak bisa membeli makanan. Makanya dia datang merengek-rengek minta maaf seperti anjing penjilat. Menyedihkan. Sayang sekali pengabdian ini datang terlalu terlambat. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mengecewakan mereka. Seandainya aku bisa bertemu mereka sekali lagi. Hong Yu, di luar berangin. Biar asisten yang menanganinya. Baik. Sudah dengar, orang itu yang namanya Chen dulu adalah bos besar. Kamu bercanda. Bagaimana bisa bos besar hidup di flat rusak ini bersama kita? Memelihara selir membuatnya jatuh. Istrinya ikut menderita dengan dia selama lebih dari 10 tahun. Dan akhirnya, dia menemukan gadis muda untuk memiliki anak. Istrinya sangat menyedihkan. Pantas dia mendapatnya. Itu balasan untuk kejahatan. Betul. Dia Semua adalah orang orang melihat jahat lebih yang jelas tidak tahu daripada berterima saya. kasih. Istrinya Hanya saya benar-benar yang terlalu gagal memenuhi menyedihkan. ketulusannya. Orang bajingan seperti itu harus dipukul oleh petir. Hei, kenapa ibu tuanya belum keluar hari ini? Aneh, belum melihatnya sepanjang hari. Biasanya pada waktu ini, dia akan di supermarket berdebat tentang beberapa sen, belum melihatnya hari ini. Istri, saya pulang. Kamu pulang. Saya membuat makanan favorit kamu. Pergi cuci tangan kamu. Lanjutkan. Ibu, saya pulang. Ibu? Ibu, kamu sedang tidur? Ibu? Ibu. Ibu. Ibu.
Ibu. Pasien meninggal karena infark miokard mendadak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah sakit bisa menyimpan jenazahnya selama 3 hari. Mohon atur pemakaman secepat mungkin. Istri, anak, ibu, semuanya hilang. Jadi ini hukumannya untukku. Bos? Yuk, ayo. Bos. Oh, minggir. Bos, aku hanya ingin membeli peti mati untuk ibuku. Aku mohon. Minggir. Kamu masih di sini? Aku mau berbisnis atau tidak? Minggir. Sial banget. Sebagai seorang suami, seorang ayah, aku gagal di kedua hal itu. Sekarang, bahkan sebagai seorang anak, aku juga tidak bisa melakukannya dengan benar. Ibu, anakmu tidak berbakti. Aku minta maaf kepada rohmu di surga. Sudah menemukan linjauran? Belum. Apa yang terjadi padanya sekarang? Presiden Chin. Ibunya meninggal karena serangan jantung kemarin. Atur tempat pemakaman untuk ibunya. Siapkan juga peti mati dan kirimkan ke sana. Baik. Bangsa tua, meratapi mayat. Kamu mau apa? Kak Feng, kenapa bilang begitu? Bukankah ibu yang sudah meninggalmu nggak ada tempat buat dikubur? Mau cari duit gede? Pergi sana. Kami nggak akan minta banyak. Culik Chin Ziling, dapat 200 juta. Ambil uangnya terus minggat, jangan khawatir. Aku punya koneksi. Kamu nggak perlu repot. Aku nggak kayak kamu tak punya hati nurani. Ngerjain hal kayak gini itu nggak bermoral. Kamu rela biarin si tua bangka itu nggak ada tempat buat dikubur. Aku sekolahin kamu. Sekarang kamu malah nggak bisa ngelahirin anak laki-laki. Mandi aja nggak bisa. Mending bunuh aja kamu. Aku masih bisa berguna, aku bisa kasih kamu uang. Kasih aku uang? Paling enggak 100 juta. 100 juta, oke. Si pengecut Chen Feng itu nyalinya lebih kecil dari lubang jarum. Aku bisa lakuin sendiri. Paling-paling aku mati bareng mereka. Saat ini, aku cuma bisa ambil risiko dan pinjam dari rentenir. Nggak ada cara lain. Presiden Chin mengirimkan peti mati untukmu dan sepetak tanah kuburan. Tolong ditandatangani.
Aku... Ibuku memperlakukan Ziling dengan buruk sekali, dan dia masih melakukan ini. Aku bukan manusia. Istri yang begitu baik, dan aku kehilangan dia. Bu, kita salah. Untungnya, aku nggak setuju dengan rencana Lin Jiaoran itu. Untung. Tada. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk ayah terbaik di dunia. Selamat ulang tahun. Sudah. Hati-hati. Hati-hati. Ucapkan permintaan. Oke. Ya ampun, 40. Ayo. Lihat, Ya ampun. rambutnya masih hitam, masih muda. Betul. Kamu? Ya ampun. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah sampai pada saat aku nggak berani ganggu kalian berdua lagi. Ling, dia sudah tidur. Anak ini... Ailing sangat menderita karena perlakuan buruk di keluarga Chen. Bersikap emosional bisa dimengerti. Lin Jiaoran sekarang... Wu Jiaodi sudah meninggal. Siapa? Wu Jiaodi. Ibu Chen Feng. Ini mungkin pertama kalinya kamu mendengar nama ini. Dia sudah meninggal. Kamu tidak senang? Lagi pula, dia sudah lama menindasmu. Aku membencinya. Tapi... aku masih ingat pertama kali aku melihatnya. Dia hanyalah seorang nenek tua kecil yang tersenyum ramah. Kupikir, dia juga seharusnya punya tempat peristirahatan sendiri. Bukan sebagai ibu seseorang, bukan sebagai istri seseorang, ataupun sebagai kakak perempuan seseorang. Jadi itu sebabnya kamu menyuruh seseorang mengirimkan peta kuburan ke Chen Feng. Tidak ada kebencian yang lebih besar daripada penghalang kematian. Saat dia masih hidup, dia menginginkan terlalu banyak. Setelah meninggal, dia bahkan tidak punya tempat untuk dikuburkan. Pergilah. Pergi dan lihatlah, aku akan menjaga Ailing di sini. Setiap tahun, atas namaku, sumbangkan 5 juta ke Asosiasi Pengembangan Perempuan. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa kulakukan untukmu. Ibu, anakmu datang menjengukmu. Tanah ini diberikan oleh Ziling. Beberapa hari yang lalu, Lin Jiaoran mendatangiku, ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti Ziling. Aku tidak setuju. Dan aku tak punya muka untuk mengganggu Ziling lagi. Aku akan berdoa kepada Buddha, mendoakan Ziling hidup aman dan damai.
Presiden Qin. Apakah perlu saya temani? Lagi pula, dia kan mantan suami Anda. Tidak perlu. Di depan makam ibunya, dia tidak akan berbuat apa-apa. Mengerti. Saya akan menunggu di sini. Kenapa Qin Ziling tiba-tiba datang ke pemakaman? Tapi, ini kesempatan bagus. Sosok itu terlihat sangat familiar. Wah, tidak. Dulu Ziling juga suka banget sepatu seperti ini. Tapi, lebih dari 10 tahun, aku tak pernah membelikannya sepasang sepatu seperti ini. Ziling. Ziling. Tidak. Presiden Qin, kenapa kau di sini? Kamu... Aku belum memaafkanmu. Ya. Setelah cara kami memperlakukanmu, itu memang seharusnya. Untuk melahirkanmu, dia menderita komplikasi pasca persalinan yang parah. Untuk memberimu seorang putra, dia mempertaruhkan seluruh hidupnya. Aku tidak membencinya lagi. Tentu saja, aku juga tidak akan memaafkanmu. Kamu benar. Asalkan kamu tahu. Hati-hati. Kenapa lambat sekali? Hati-hati dengan Lin Jiaoran. Apa katamu? Bajingan, kenapa polisi datang ke sini mencoba menipuku? Aku akan membunuhmu. Dia mendatangiku beberapa hari yang lalu. Ya. Tidak, mustahil. Tak ada yang melihatku. Siapa itu? Tak ada yang tahu aku mengikuti Qin Ziling. Aku tidak mau mati. Aku menyekolahkanmu. Dan sekarang kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki, mandul dan tidak subur. Lebih baik aku bunuh kamu. Kalau aku akan mati juga, aku akan menarikmu bersama aku. Kamu memaksa aku melakukan ini. Aku hanya tidak mau mati. Aku tidak melakukan kesalahan. Ada apa denganmu? Awas.
Lin Jiaoran, kamu berani membuat masalah lagi? Berani? Apa yang tidak berani aku lakukan? Aku baru saja berpikir untuk mencarimu. Tidak pernah kira kamu akan keluar sendiri. Tidakkah kamu takut aku akan mengirimmu ke penjara? Chen Ailing tidak mati ya? Sayang sekali. Dia hanya seorang anak. Seorang anak? Siapa yang tidak pernah menjadi anak sebelumnya? Mengapa nasibnya begitu baik? Chen Ailing. Chen Ailing yang artinya Chen mencintai Ling. Nama yang lucu sekali. Kita semua sampah tidak berharga. Kamu benar-benar berpikir kamu memiliki cinta sejati? Suamimu hanya orang bodoh yang bisa kuambil dengan gerakan sederhana. Karena aku tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak ada dari kalian yang akan baik-baik saja. Jangan mendekat lagi. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Qin Ziling, oh Qin Ziling. Saudariku tersayang. Kamu begitu bodohnya hingga lucu. Aku ingin kamu mati. Ziling, Ibu, Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu bikin aku kaget setengah mati. untungnya asisten melihat penampakan Lin Jiaoran dan mengira itu mencurigakan. Dia memberitahu aku dan Ailing. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Dia itu? Chen Feng melindungiku dan menahan pukulannya. Kalau tidak, aku pasti... Jangan khawatir, aku sudah telepon ambulans. Ngomong-ngomong, polisi sedang dalam perjalanan. Mereka mencegat sekelompok preman yang bawa senjata. Tujuan mereka juga ke sini. Preman? Ini preman yang dibawa Lin Jiaoran. Betul, Lin Jiaoran berencana menculikmu. Uang tebusan 200 juta. Sungguh, keserakahan itu seperti ular ingin menelan gajah. Nafsunya menghancurkannya. Untungnya, aku masih punya kalian semua di sisiku. Ibu, lain kali aku akan selalu nempel sama ibu. Jangan bikin aku khawatir seperti itu lagi. Kalau gitu, aku juga harus tetap di sini. Paman Xie, bukannya kamu sibuk sama urusan perusahaan? Kenapa kamu selalu muter-muter di sekitar ibu setiap hari? Dasar anak kecil. Hei ibu, siapa yang kirim keranjang buah ini? Mau buah? Ambil sendiri dari kulkas. Ini kan untuk papamu. Dihitung-hitung, sebentar lagi dia harusnya keluar dari rumah sakit. Lagi pula, dia memang menyelamatkan nyawaku. Halo, tolong siapkan mobil untukku. Aku mau ketemu Chen Feng. Presiden Qin, Chen Feng, diam-diam keluar pagi ini dan pergi. Dia cuma tinggalkan pesan di pos perawat, bilang dia tak punya muka untuk ketemu ibu dan nona. Dia cuma berharap ibu dan nona akan bahagia. Baiklah, aku mengerti. Sudahlah. Sudahlah, dia pergi sendiri. Hore, Paman Xie bilang nanti dia mau ajak aku ke taman hiburan. Ibu, kali ini ibu harus ikut kan? Oke, ibu akan ikut denganmu. Menurutku ini karma baik ibu yang berbuah. Beberapa tahun terakhir ini, Universal Group makin sukses saja. Dan ibu juga makin cantik saja. Kamu juga punya andil. Setiap tahun berbuat banyak kebaikan memberkati ibu. Akhir-akhir ini baik-baik saja? Iya, cukup baik. Kalau kamu? Aku juga.